Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers bersama Sakti Aquina bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Februari dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber di X pada edisi hari ini. Dan kita akan ngobrol profesi lagi dan jajaran narasumber siapa nih yang kira-kira kayaknya cocok nih untuk kita undang untuk ngobrol-ngobrol. Dan ketemulah satu narasumber yang akan ngebagiin profesinya. Ya, dia kerja ya kurang lebih bisa saya kasih Q-nya di bandara. Apakah pekerjaannya? Langsung saja saya panggil dia. Ini dia adalah Bapak Tri Juniman Zai atau yang biasa saya panggil dengan Bang Juniman. Ini dia. Halo Bang Juniman, selamat malam. Halo Sakti, selamat malam. Haleluya. Apa kabar Bang? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, haleluya. Bang Juniman, aku pertama-tama mengucapkan terima kasih sudah bisa hadir, karena Bang Juniman ini salah satu sosok yang perlu diajak tanya jawab sebetulnya. Dan sebenarnya sudah kita mulai dari Nipar dulu. Nipar kemarin sudah pernah jadi bintang tamu juga, yaitu adik Bang Juniman. Jadi kita pendekatannya satu-satu, dari adiknya dulu, baru ke abang ya. Oke Bang Juniman, mungkin sebagian dari jemaat Antioquia sudah ada yang kenal ataupun pernah lihat ataupun pernah ngobrol dengan Bang Juniman, tapi mungkin beberapa yang menonton juga belum familiar dengan Bang Juniman ini siapa sih, apa pekerjaannya, apa pelayanannya di Antioquia dan sebagainya. Jadi mungkin aku bakal kasih kesempatan bagi Bang Juniman untuk pertama kali boleh perkenalkan diri Bang, nama panjangnya siapa, nama panggilannya siapa, terus pelayanan di Antioquia apa saja, baik yang sekarang maupun yang pernah dijabat. Silakan Bang Juniman. Oke, selamat malam Antiokers. Selamat malam untuk seluruh yang saat ini menonton podcast Antioquia Creative Talks. Terima kasih. Nama saya Tri Juniman Zai Basra. Dan kalau di gereja GPD Antioquia, saya biasa melayani di ibadah umum. Biasa kalau ibadah umum sebagai singers, kalau misalnya di ibadah doa kadang-kadang sebagai WL. Dan sebelumnya di kepengurusan pemuda juga, di periode sebelumnya pernah menjadi pengurus. Jadi mungkin sekian kali ya untuk perkenalan singkat pribadi Bang saya. Juniman, iya, luar biasa. Bang Juniman ini sebelumnya terlibat kepengurusan di tahun 2017 dan 2014 ya kalau nggak salah Bang ya. Betul. Jadi udah mulai dari pengurus dari 2014 sebagai staf doa, lalu lanjut lagi 2017 sebagai koordinator. Karena kebetulan saya juga menjabat di tahun 2017, jadi sempat kerjasama juga kita gitu. Anyway, terima kasih Bang Juniman sekali lagi. Kita akan bahas banyak banget. Jadi banyak yang orang belum tahu tentang pekerjaan dari Bang Juniman yang menarik untuk dibahas. Jadi kalau misalnya kalau Bang Gira ya, kalau misalnya kerjanya terkait dengan bandara gitu, orang udah berpikir pilot, pramugara dan sebagainya. Jadi kita akan ngebahas dan ngebedah apa sih profesi Bang Juniman yang dilakukan saat ini. Boleh di-share Bang, bertugas di mana dan perannya di sana sebagai apa? Oke, puji Tuhan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN, Angkasa Pura II, dan saya bertugas di kantor cabang Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, saya di situ sebagai AFSEC, kalau kepanjangannya Aviation Security. Gitu. Jadi sebagai seorang operator bandara, yang mana Angkasa Pura II ini adalah sebagai operator bandara, ada di Indonesia ada 2, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Di wilayah barat itu masuk Angkasa Pura II dan wilayah timur itu masuk Angkasa Pura I. Nah, sebagai pengelola bandara, jadi mereka menyediakan segala sesuatunya di bandara, termasuk yang namanya aviation security, keamanan penerbangan. Nah, betulan saya masuk di unit tersebut. Oke. Dan Bang Juniman itu mulai bekerja di sana itu di tahun berapa Bang? Saya mulai masuk itu Desember 2013. Akhir tahun 2013 Desember. Desember 2013 akhir. Betul. Mungkin orang banyak yang belum tahu gitu ya, Bang Juniman ini sebenarnya asli berarti bekerja, ini pekerjaan
bikinlah mungkin pekerjaan pertama ataupun pekerjaan kesekian gitu ya. Tapi sebenarnya Bang Juniman ini memang asli Jakarta, makanya bekerja di Jakarta, atau di mana nih? Lahir dan besarnya di mana sebetulnya? Sebenarnya sih kalau saya ini perantau di Jakarta, jadi lamanya saya itu di Nias sebelumnya. Saya orang Nias dan sebelumnya saya berpendidikan sampai SMA, sekolah menengah atas itu di Nias. Nah setelah tamat SMA saya merantau ke Jakarta dan banyak hal saya coba-coba untuk melamar ke sana sini, dan ya mungkin banyak pekerjaan, beberapa pekerjaan sebelum pekerjaan saat ini saya sudah coba, dan akhirnya pada 2013 akhir saya di Angkasa Pura II. Oke, berarti memang dari awal ketika lulus SMA punya keinginan dan punya harapan dapat bekerja di wilayah Jakarta, kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Dan kira dapat lah yang sekarang ini, dan sepertinya dari 2013 sampai 2022 proses 9 tahun, udah mau 10 tahun, kayaknya bakal dapat cuti liburan nih kayaknya. Biasanya kalau 10 tahun ada rewardnya tuh, tapi nggak tahu deh. Oke, berarti Bang Juniman ini perantauan dari Nias, Sumatera Utara. Betul. Gitu ya. Ini kan pekerjaan di Jakarta ini, apalagi di ya seperti yang kita tahu, Angkasa Pura II itu lokasinya di Bandara Halim Perdana Kusuma gitu ya. Gimana ceritanya Bang Juniman Desember 2013 gitu punya kesempatan untuk bekerja di sana? Karena kita tahu ya kok bisa punya keinginan ke bagian yang tadi itu, ke security tadi di Angkasa Pura II. Gimana ceritanya bisa tahu informasi bahwa bisa bekerja di sana? Apa gimana nih Bang Juniman? Oke, jadi memang dari 2012 saya sudah bekerja di beberapa tempat bekerja di Jakarta ini, ada di tempat om saya, dan setelah itu saya juga bekerja di salah satu perusahaan minimarket. Oke lah, sebut saja merek, boleh sebut merek nggak ini? Boleh. Nah, saya bekerja di Alfamart di sebelumnya, jadi saya di situ sebagai Member Relation Officer. Nah, itu 2013 sekitar bulan Maret 2013 saya mulai bekerja di Alfamart, itu Maret 2013. Nah, selama saya bekerja di Alfamart itu sebagai MRO atau Member Relation Officer ya, saya terus berpikir gitu ya, untuk ya kita kan sebagai manusia punya ingin maju, ingin melangkah lagi, ingin ada pencapaian lagi gitu ya pada saat itu, dan dengan sungguh-sungguh memberi sebagainya gitu. Akhirnya saya melihat-lihat ini Facebook ya, medsos Facebook, di situ ada teman-teman men-share ini ya, lowongan-lowongan pada saat itu gitu. Dan akhirnya lowongan tersebut salah satunya ya ini Angkasa Pura II ini gitu. Ya udah, pada saat itu saya coba itu langsung ikutin link yang di share itu di medsos Facebook, saya ikutin, dan pada saat itu ketika saya coba ya puji Tuhan lulus ya di tahap-tahap pertamanya gitu. Dan setelah itu ya saya mengikuti tes selanjutnya di Medan pada saat itu. Memang ya mungkin secara ini sih sebenarnya mungkin tidak bisa, tetapi mungkin saya percaya bahwa itu mungkin jalannya Tuhan pada saat itu. Ya. Akhirnya sampailah sekarang di perusahaan yang sekarang. Dan 2013 pada Desember penempatan. Jadi sebenarnya tesnya itu pada waktu itu dimulai dari bulan Juni 2013. Jadi 3 bulan saya di Alfamart itu, di bulan Juninya itu saya udah mulai tes. Sampai tesnya itu 5 kali, dan baru penempatannya di bulan Desember gitu kan. Luar biasa. Ya. Jadi prosesnya pun panjang ya. Berarti 6 bulan ya kurang lebih ya. Ya. 6 bulan kurang lebih sampai ke Desember 2013 akhirnya join. Betul. Bang, kendalanya apa aja sih waktu proses itu gitu, bisa diceritakan? Karena pasti kan banyak juga teman-teman kita di sini yang mungkin bisa dikatakan lah ya, mohon maaf, ya memang lulusannya mungkin masih SMA, mungkin ada niatan untuk kuliah tapi pengen sambil bekerja juga. Ini bisa jadi sebuah destinasi gitu ya. Bisa diceritain nggak sih Bang, ketika masuk sana gitu ya, atau mungkin bukan proses masuknya juga gitu, misalnya ketika sudah masuk, hal-hal apa sih mungkin di tahun-tahun pertama yang jadi kendala gitu ya Bang Juniman bekerja di sana, karena ini kan sebuah lingkungan yang baru dan Angkasa Pura II
bandara gitu ya, sesuatu yang sepertinya grande gitu, yang tadi kita niat gitu ya, ya daerah di Sumatera Utara terus pindah ke Jakarta dan kerjanya di sesuatu yang luas banget kayak gitu ya, katakanlah bandara gitu. Gimana Bang? Apa aja yang mungkin di tahun-tahun pertama gitu yang ngerasa waduh sempat shock juga nih selama bekerja? Ya, jadi memang saya akui ya, pada saat itu kan saya juga baru-baru merantau sebenarnya pada saat itu. Saya 2012 itu udah merantau dan 2013 puji Tuhan udah masuk. Jadi sebenarnya pengalaman itu sebenarnya masih minim sebenarnya. Apalagi langsung bergabung terhadap perusahaan-perusahaan misalnya Alfamart dan Angkasa Pura pada saat itu ya, pada tahun-tahun itu. Tetapi yang menjadi tantangan pada saat itu adalah ya penyesuaian adaptasi lah ya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu ya, terus komunikasi, terus kita juga memberikan yang terbaik di dalam bidang-bidang kita. Saya rasa itu juga akan membantu kita gitu. Artinya kita menyesuaikan aja. Tentu dalam penyesuaian ini ya ada batasan-batasannya. Kalau itu memang hal-hal yang baik, yang memang mendukung, mensupport dan demi kemajuan ya, tentu kita akan mengikuti dan kita menyesuaikan. Dan percaya juga bahwa perusahaan-perusahaan tersebut ya memberikan yang terbaik lah, nggak mungkin membawa hal-hal yang berdampak buruk buat kita gitu. Akhirnya ya kita terus beradaptasi, berusaha. Udah itu aja sih sebenarnya. Ya memang kita mengalami kendala itu, tapi kita pasti bisa melewatin itulah. Pada saat itu saya juga bisa merasakan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Betul, kaget juga apalagi lingkungan kerja yang mungkin kalau di Asia itu kan ya apalagi keluarga ya, di antara keluarga biasanya yang seiman juga gitu ya. Betul. Nah kalau ketika sampai sana gitu ya, akhirnya bertemu dengan, apalagi di sana kan berarti Halim Perdana Kusuma. Kalau seperti yang kita dengar secara data juga mayoritas juga masih tetangga kita gitu Bang ya, tetangga kita agamanya gitu. Gimana nih? Apa dengan lingkungan kerja yang banyak yang beda sama dengan Bang Junior, gimana nih Bang Junior? Apakah sempat kaget juga atau ya udah jalanin seperti biasa aja gitu karena tidak ada masalah? Oke, jadi memang ya pada awal-awal saya masuk di situ itu saya memang pergumulannya adalah bagaimana saya akan beribadah ini, karena kan kalau bandara itu kan 24 jam operasionalnya gitu ya. Jadi dan kebetulan saya sip-sipan dan kalau office hour kan udah jelas lah, bisa lah kita datang ke gereja gitu. Karena Sabtu Minggu pasti libur. Nah kalau saya kemungkinan ya ada ketemunya hari Minggu, masuk kerja dan sebagainya, dan itu yang menjadi kendala pada awal-awalnya gitu pada saat itu. Dan apalagi saya baru-baru gitu ya. Itu yang menjadi pergumulan saya pada saat itu ya. Ya mungkin teman-teman sih biasa aja ya dalam bergaul di situ sih biasa aja. Cuman yang menjadi pergumulan ketika kita misalnya mau beribadah tepat pada hari Minggu, kita masuk dinas, terus ingin kita ada kerinduan untuk datang beribadah. Memang pada saat itu menjadi pergumulan. Saya justru berdoa sebelum mungkin datang ke ini nih, masuk pagi nih kan. Saya masuk pagi misalnya, terus ini kan mau ada ibadah jam 8, jam 11. Betul. Dalam perjalanan itu saya udah berdoa, Tuhan tolonglah biar ada inilah dikasih izin dan sebagainya. Itu yang menjadi pergumulan pada awal-awal saya masuk di situ ya, dan teman-teman baru juga tentunya gitu perlu penyesuaian. Akhirnya saya mencoba gitu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya. Saya mengatakan bahwa Bang, Mbak, Kak gitu ya, mohon izin saya boleh ibadah nggak ya? Dan mereka menanyakan itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Ya saya sebutin aja 2 jam. Kalau saya misalnya kami yang jam 8, jam 10 baru selesai. Kalau jam 11, saya bisa jam 11. Tetapi dalam saya mengajukan izin itu, menyampaikan komunikasi itu sebenarnya ya kita juga sudah membangun hubungan yang baik sebelumnya. Kita sudah membangun hubungan yang baik. Tentunya kita lihat-lihat juga gitu. Jadi artinya kenapa saya memberanikan diri, karena kita sudah membangun hubungan yang baik sebelumnya kepada mereka, gitu, kepada pimpinan kita dan teman-teman. Sehingga ketika kita izin itu pun ya artinya kita harus bijaksana juga, jangan sampai kita beribadah tetapi itu membuat kita menjadi batu sandungan juga, jangan. Ya, kita sudah memberikan yang terbaik dan kita melakukan itu. Dan kan pada saat itu saya punya prinsip ataupun punya ini ya, konsep yang sangat mungkin kalau saya bilang
sangat berani ya kalau saya pikir-pikir sekarang. Oh, Kalau saya bilang kalau mereka tidak izinkan saya sih belum pernah menyampaikan ya. Mereka saja per hari 5 kali ibadah itu. Per hari gitu. Kalikan saja kali misalnya 10 menit. Itu 50 menit gitu per hari gitu. Kali 7 hari. 5 kali 7 udah berapa? 350 menit ya. Saya aja hanya mengajukan 120 menit dalam 1 minggu. Itu pun hanya pas kebetulan. Itu nggak setiap minggu gitu. Saya sudah pernah memikirkan seperti itu. Tapi ya nggak sampai seperti itu. Puji Tuhan mereka kasih izin sepertinya. Mungkin itu tadi ada saling pengertian, kerjasama, komunikasi, dan ya ada inilah saling pengertian satu dengan yang lain. Iya, yang penting ketika apapun dalam pekerjaan gitu ya, berarti kita harus bisa menjaga relasi baik partner kita gitu, karena pasti akan berdampak baik. Ya itu tadi seperti kita keperluan untuk beribadah dan sebagainya, jadi dimudahkan walaupun berbeda agama, tapi kan relasi kita baik, itu yang penting. Ini sebuah masukan bagi Antiochers juga dalam pekerjaan apapun ya, apapun, bukan cuma pekerjaan tinggi, rendah dan sebagainya, relasi yang baik itu yang dipentingkan dalam organisasi ataupun pekerjaan. Bang Jiriman, sebelum kita lanjut gini, aku pengen ngebedah tadi udah kebetulan udah nyinggung tentang gereja. Tahu Antioquia dari mana? Tahu Antioquia dari mana? Jadi pada saat itu saya kan om saya kan kebetulan juga sudah duluan beribadah atau bekerja di GPI Antioquia. Jadi saya ikut dia pada saat itu. Dan om Anda adalah Om Hengki. Om Hengki. Apa Eben? Jadi informasinya dari Om Hengki ya? Diajak. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Berarti itu nih hubungannya. Tadi makanya karena kan seperti banyak orang cerita kalau yang benar-benar luar Jakarta banget, yang nggak tahu siapa di Jakarta, tahu Antioquia kan sekedar lewat, ketemu nih gereja, ya. Untung ada Om Hengki yang kasih tahu nih. Ayo datang ke Antioquia. Oke, Bang Judiman, tadi udah ngebahas tentang lingkungan kerja dan sebagainya. Artinya kita sudah asumsikan sampai bertahan di tanggal segini itu juga udah luar biasa banget, berarti udah sangat menyesuaikan banget lah Bang Judiman dengan kerjaan Abang Judiman saat ini gitu. Sekarang kita pengen nanya tentang apa-apa aja sih yang sering terjadi atau apa-apa aja yang pernah terjadi selama Bang Judiman menjabat. Ada nggak sih kejadian menarik yang mungkin Bang Judiman bisa share gitu? Mungkin kan seperti yang bilang tadi, absen security ya. Jadi kalau apalagi ini bukan pekerjaan yang cukup lazim bagi beberapa orang, karena pasti dia akan berjumpa dengan sesuatu katakanlah tindakan yang kriminalitas di bandara, seperti mungkin ya kalau lihat film-film kan pembajakan gitu ya. Itu kayak agak serem sih, tapi nggak tahu mungkin dialami atau ada kejadian apa lagi yang menarik yang mungkin bisa Bang Judiman share. Oke, jadi dari awal saya di Angkasa Pura II ataupun sebagai AFSEK, dan puji Tuhan saat ini kan saya di sini sebagai supervisor ataupun senior AFSEK di sini, puji Tuhan. Dan dari awal sampai saat ini memang banyak hal gitu ya yang kita hadapin, yang kita temuin gitu ya. Terutama karena kan dasar kita melaksanakan pemeriksaan dan melakukan keamanan penerbangan itu kan berdasarkan aturan dan undang-undang. Betul. Yang paling umum undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan itu. Jadi kita semuanya berdasarkan aturan dan berdasarkan undang-undang, baik itu undang-undang internasional maupun undang-undang nasional. Itu banyak sekali itu aturannya. Dan permasalahan yang ada justru ternyata pada saat ketika kita menerapkan aturan-aturan tersebut. Oke. Ya, justru dari hal tersebut yang menjadi tantangan buat kita. Ini kan yang kita hadapi kan manusia ya, bukan barang gitu yang kita hadapi. Dan kita juga kan sebagai operator bandara juga kita memberikan pelayanan. Dan di lain sisi juga kita menegakkan aturan-aturan dan keamanan yang berlaku gitu, demi keamanan dan keselamatan penumpang tersebut sebenarnya. Ya misalnya, ya mungkin kalau ada teman-teman ya, dan mungkin saya satu grup juga sama mereka, pada saat itu ada yang semacam seperti narkoba gitu ya, itu ada ketemu narkoba, kemudian ada yang salah kokang senjata dan meletus
Dan itu itu kan nggak boleh di dalam bandara. Betul. Itu kan, kalau hal seperti itu akan menjadi panik gitu. Ada apa? Betul. Ada apa gitu. Betul. Terus ada penumpang yang mengaku-ngaku bawa bom, dan itu tidak boleh, di aturan itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh mengaku-ngaku bawa bom itu. Itu ada aja gitu. Dan ketika kita cek nantinya gitu, padahal nggak ada, tapi itu tetap diproses gitu akhirnya, karena sesuai dengan aturan juga gitu. Terus ada yang memalsukan identitas yang mungkin apa namanya itu yang tidak seharusnya dia berangkat, tapi dia menggunakan identitas orang lain, itu banyak hal. Kemudian saat ini korek Zippo dan sebagainya itu nggak boleh dibawa gitu. Tapi orang-orang tetap mau bawa gitu. Dan ya itulah, kita banyak menghadapi hal tersebut gitu ya, berdebat dan sebagainya gitu untuk demi menegakkan aturan-aturan tersebut. Tapi puji Tuhan sejauh ini fine-fine aja gitu, dan hal-hal tersebut bisa dilewatin ya. Betul. Bisa dilewatin gitu. Dan kayak saya rasa dan debat-debat kayak gitu kayaknya udah berasa kayak udahlah, udah biasa ya. Udah bosan. Itu memang udah bosan. Udah setiap hari pasti, karena kan ketika tingkat kenyamanan seseorang itu dikurangin, maka dia akan naik gitu. Jadi akhirnya yang ada emosi, yang ada berdebat dan sebagainya. Apalagi orang-orang yang ketemu pengacara dan sebagainya, dia juga menunjukkan aturan dan sebagainya gitu ya. Akhirnya ya itulah menjadi sebuah kebanggaan secara pribadi pada saat melakukan hal tersebut gitu ya. Ya ketika kita menegakkan aturan seperti itu ya kita bersyukur gitu. Kalau memang aturan sih ya nggak perlu diperdebatkan sih harusnya gitu. Tapi kadang-kadang orang kan membelokkan kebenaran demi supaya lolos dan sebagainya. Iya, betul. Gitu. Berarti iya ya. Ada kejadian gitu, dan ya pasti berarti Bang Judiman sudah pernah banyak mengalami gitu ya. Masih ngomongin momen deh, yang ada nggak sih yang pastinya ada yang paling lucu yang pernah Bang Judiman bisa share? Karena tadi kan sebenarnya kayak serem-serem banget tuh, ada senjata, ada pistol meletus gitu, yang mungkin terlintas ataupun teringat dalam benak Bang Judiman kejadian paling lucu pada saat pemeriksaan dan ya apapun lah di situasi bandara itu, ada nggak sih Bang? Jadi yang lucu menurut saya, ada penumpang pada saat itu dia masuk ke dalam X-ray, yang harusnya kan X-ray itu buat barang, tapi dia masuk. Ketika kita melihat kaget gitu, ini kok seperti ada orang gitu kan, biasanya barang yang kita lihat gitu ya, kok ada orang gitu ya. Oh bener, orang yang masuk gitu. Jangan masuk sini Bu, Pak. Ini tempat barang ini gitu. Ya itu. Akhirnya kaget gitu. Kita kira penyelundupan, ya memang ada orang gitu. Kan biasanya barang yang kita lihat. Orang gitu. Nah itu. Iya. Yang lucu aja. Iya benar. Jadi gimana Bang? Jadi ya kita nggak melihat pada saat itu kan kita memang kita lagi fokus ya di monitor. Kita ada betul. Tapi itu kan besar itu ya. Kalau di pemeriksaan pertama itu biasanya besar-besar tuh X-ray-nya gitu ya. Ya kita nggak tahu apa yang di benak bapak-bapak ini gitu. Kenapa dia masuk? Dia kira mungkin pintu kali ya. Barang yang dimasuki dia juga ikut masuk kan. Nah, ketika kita lihat di monitor, kok ada orang ya? Biasanya kan barang yang ada. Ini ada orang. Iya, betul. Ya, akhirnya wah ini nggak boleh di sini. Ini ada sinar X-nya kalau di sini gitu loh. Iya. Akhirnya ya balik lagi, mohon maaf ya, ini kalau orang lewatnya jalurnya di sini, ini buat barang gitu ya. Bang, aku nggak ngerti secara medisnya gimana, tapi kalau misalnya katakanlah seperti orang tadi, ada orang lewat X-ray gitu, sebenarnya ada pengaruhnya juga nggak sih? Emang nggak boleh orang lewat situ karena mungkin berbahaya dan sebagainya gitu? Ya, menurut dari pihak kita di bandara, memang di situ di X-ray itu ada radiasinya gitu, terutama di X-ray-nya. Tapi kalau di WTMD-nya itu, di pemeriksaan yang kayak gawang pemeriksaan itu nggak ada gitu. Yang justru yang ada di dalam itu, yang di dalam pemeriksaan itu yang ada radiasinya. Sedangkan kalau di sebelahnya di gawang itu nggak masalah. Gitu. Karena memang diperuntukkan untuk manusia, sedangkan kalau yang X-ray tadi kan memang untuk sampai dalam-dalam banget kan. Betul ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi gitu ya, Antiochers, mungkin nanti ke bandara. Terlebih bukan masalah berbahaya tapi juga memalukan ya. Jadi jangan ya, ada tempatnya lebih lucu banget ya. Itu udah lama ya kejadiannya harusnya Bang ya?
Udah lama nih, udah beberapa tahun yang lalu. Luar biasa. Bang Jun kan sangat tadi udah menceritakan tentang bagaimana ilmu yang sudah didapatkan selama bekerja di sana. Tadi ngebahas tentang sedikit hukum juga karena tahu peraturan tentang undang-undang penerbangan seperti apa dan sebagainya. Tapi itu Bang Juniman malah memilih jurusan yang mungkin berkaitan tapi tidak terlalu dekat dengan apa yang Bang Juniman sekarang bekerja gitu ya. Bang Jun ini selain bekerja, dia juga sambil berkuliah nih ceritanya. Kerja sambil kuliah Bang ya? Bukan kuliah dulu baru kerja ya. Nah, memang nggak sedikit yang melakukan ini, tapi ada nggak sih apa jurusan Bang Juniman pertama-tama dan gimana sih Abang menyeimbangkan antara pekerjaan dan perkuliahan? Memang banyak orang yang melakukan seperti ini, tapi kalau Bang Juniman sendiri gimana? Pertama jurusan apa dulu Bang? Diambil di kuliahnya. Oke. Jadi memang kebetulan saya kuliah di Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma atau di sebelahnya Bandara Halim itu Unsurya. Saya mengambil konsentrasi manajemen pemasaran. Oke. Ya, manajemen pemasaran. Jadi pada saat itu kenapa saya mengambil manajemen pemasaran? Memang sebelum saya bekerja di Angkasa Pura II ini, saya memang sudah kuliah sih sebelumnya gitu. Baik kerja di Alfamart dan sebelumnya juga sama om saya ikut om saya waktu itu. Saya pernah jadi sebagai sales ya, baik jualan itu gitu. Jadi saya mengikutin itu gitu. Jadi karena sebagai sales ya, memang cocoknya pelajarannya di manajemen pemasaran gitu. Ya cocoknya lah konsentrasinya di sana. Akhirnya ya sampai selesai ya saya tetap mempertahankan itu gitu. Walaupun sebenarnya dengan pekerjaan saat ini jauh sekali sebenarnya, memang bahkan nggak ada kaitannya sebenarnya, kecuali kalau mungkin saya pindah ke unit bisnisnya mungkin gitu. Seperti itu. Ya tapi sebenarnya tidak ada ilmu yang tidak terpakai sih. Ya. Harusnya apapun yang dipelajari pasti berguna juga. Karena manajemen pemasaran pastinya diajarkan tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana bernegosiasi, dan itu yang sering terjadi di bandara. Bernegosiasi dengan orang-orang seperti itu. Nah, kerja sambil kuliah, nyimbanginnya gimana Bang? Oke, sebenarnya sih manajemen waktu dan disiplin ya. Betul. Manajemen waktu dan disiplin gitu ya. Jadi ya memang ini tidak mudah juga karena pada saat kita mungkin sedang bekerja, itu juga kebetulan kita kuliah juga gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita telah menjalin hubungan yang baik, relasi yang baik, komunikasi yang baik terhadap teman-teman kita, ataupun mungkin yang di bawah kita, ataupun yang di atasan kita, itu saya rasa itu kita tidak akan menemukan sesuatu yang berat gitu untuk kita hadapi. Dan kita komunikasikan, dan tentu ini butuh effort memang, ketekunan memang gitu ya, karena mungkin lagi bekerja dan ya itu tadi harus ada kedisiplinan dan manajemen waktunya gitu. Artinya ya apa porsi kita gitu selama bekerja itu mungkin berapa jam ya kita harus selesaikan secepat mungkin kalau bisa gitu kan. Akhirnya ketika itu kita bisa tinggalkan dan kita bisa kita lanjutkan dengan kuliah seperti itu. Ya, kita komunikasi, kita jalin hubungan yang baik terhadap teman-teman dan ya saya rasa kita pasti bisa lah dengan disiplin dan dengan ini juga manajemen waktu yang baik. Yes, betul. Dan tak lupa ya tadi ya, relasi yang baik itu benar-benar berpengaruh. Seperti tadi kita jadi bukan hanya bagaimana Bang Juniman membagi waktu untuk beribadah, bagi waktu dalam perkuliahan juga terpakai itu. Karena itu tadi semakin relasi kita baik, berarti toleransi antar rekan gitu ya, jadi juga semakin baik gitu ya. Dan itu benar-benar kepakai banget. Relasi yang baik itu adalah satu poin yang sangat baik untuk kita pakai dalam berorganisasi atau bekerja. Bang Juniman tadi berarti sudah sudah membahas tentang bagaimana pekerjaan yang selama ini dilakukan, pengalaman-pengalaman unik apa saja, yang lucu, yang mungkin menyeramkan, yang mungkin nyebelin juga mungkin pasti juga banyak yang terjadi kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi yaitu semua tidak lain dan tidak bukan seperti yang di awal Bang Juniman infokan, itu semua karena kebaikan Tuhan juga. Kalau Bang Juniman sendiri ada nggak sih satu mungkin moto gitu ya, ini sesuatu yang ini juga yang kita coba tanyain nih, moto ataupun ayat favorit Bang Juniman gitu yang selalu ataupun sering jadi cara Bang Juniman untuk bisa sampai ada di titik ini, di posisi ini, ada nggak sih Bang?
kalau saya punya moto ya, saya punya apalah istilahnya semacam konsep gitu, yang konsep bahwa saya memiliki Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kepada siapa saya harus takut? Itu pertama-tama, itu yang menjadikan saya dari awal itu kenapa saya harus terus berani gitu. Karena banyak hal-hal yang membuat kita takut gitu ya di dalam menjalani mungkin hari-hari kita itu, entah itu terkait pekerjaan ataupun mungkin kehidupan selain pekerjaan di luar itu banyak hal-hal yang mungkin kita hadapi dan itu membuat kita takut gitu. Dan itu satu konsep itu suatu kesimpulan dengan kata-kata seperti itu yang selalu menguatkan saya gitu. Dan ayat firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 kita tahu semua, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepadanya. Yes. Jadi itu yang menjadi pegangan saya sampai saat ini. Dan memang banyak ayat-ayat yang lain memang itu, tetapi itu yang senantiasa menguatkan saya gitu. Yes, seperti itu. Luar biasa. Jangan takut karena kita mengandalkan Tuhan, dan itu yang mungkin jadi kiat Bang Judiman saat ini gitu ya. Ya, kita nggak harus takut gitu ya. Kita punya Allah yang luar biasa gitu. Kenapa kita harus takut gitu? Betul, gitu. Betul. Dan itu mungkin juga kiat-kiat dari Bang Judiman ya untuk Antiochers juga ya, bagaimana untuk meraih kesuksesan dan juga tetap setia dalam pelayanan kita, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan ya ini menarik banget Bang, karena banyak banget kita pengen melangkah tapi kadang-kadang kita mau nggak mau jadi mundur kan sesuatu. Tapi betul. Jadi memang kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan gitu ya, mengandalkan Tuhan. Jangan merasa bahwa kita bisa justru karena Tuhan juga. Bang Judiman, sebelum kita mau tutup program kita, aku pengen tanya satu hal nih. Bang Judiman sudah ada di titik ini, sudah meraih apa yang mungkin menjadi cita-cita Bang Judiman gitu ya, kerja di ibu kota dan sekarang juga posisi sebagai supervisor juga. Ada nggak sih mimpi yang masih pengen dicapai ataupun diraih sama Bang Judiman untuk mungkin masa yang akan mendatang? Ya. Secara karir tentunya ya kita harus mau naik lagi ke depan, itu saya rasa itu pada umumnya semua orang akan seperti itu dan menginginkan hal seperti itu gitu ya. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau misalnya ini kan kita posisi dalam bekerja ya sekarang ya. Betul. Ya kalau mungkin Tuhan izinkan ya punya kerinduan, punya usaha atau bisnis gitu sebenarnya. Tapi ya itu masih harapan ya. Tetapi di atas itu yang paling penting adalah bahkan setiap saat kami bawa dalam doa, kalau doa keluarga, yang menjadi kerinduan dan harapan adalah ke depan agar tetap taat, setia, teguh kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dan biar kiranya sepanjang ada di dunia ini, sepanjang ada waktu saat ini, waktu yang ada saat ini boleh dipergunakan untuk menjadi saluran berkat. Sehingga ketika meninggalkan dunia ini, kita telah menjadi saluran berkat dan kita telah berkenan kepada Tuhan. Karena banyak hal saya melihat ya, saya melihat orang meninggal, bahkan beberapa waktu yang lalu juga saya melihat hal seperti itu gitu ya. Tapi saya kadang-kadang berpikir, bagaimana saya kalau seperti ini gitu, yang meninggal seperti ini? Apakah saya sudah siap gitu? Apakah saya sudah menjadi berkat Tuhan? Apakah saya telah menjadi saluran berkat Tuhan? Dan ini memang tidak mudah gitu. Memang kita ada usaha. Ya, banyak hal-hal yang membuat kita, yang saya bilang tadi, itu membuat kita takut untuk melangkah gitu. Dan ya pada akhirnya itu yang tetap kami bawa dalam doa agar diberikan ketaatan, kesetiaan, dan keteguhan di dalam mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Sehingga percuma ini semua, ini yang apapun yang ada saat ini hanya sementara gitu. Saya sadar sekali gitu bahwa ini hanya sementara sekali gitu. Artinya ya kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin salah satunya ya pelayanan, mungkin ya tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Mungkin harta kita itu tidak ada apa-apanya gitu. Kepandaian dan kepintaran itu tidak ada apa-apanya, materi dan sebagainya itu tidak ada apa-apanya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita melayani, memberikan ya pelayanan dengan sungguh-sungguh dari hati gitu. Walaupun dalam segala keterbatasan dan kekurangan, tetapi kita mau melayani Tuhan. Ya itu salah satunya gitu. Oke, itu luar biasa. Jadi pokoknya mimpi yang ya ingin diraih itu ya, terlepas dari apapun itu, kita tetap salah satunya adalah setia dalam melayani Tuhan, dan itu yang masih Bang Judiman pegang sampai saat ini. Bang Judiman, kita sudah ngobrol-ngobrol sudah cukup panjang, dan menurut saya ini adalah salah satu episode yang menarik karena tadi kita ngebahas tentang ya kacamata yang berbeda, yaitu sebagai seorang
pegawai yang menjabat di sektor yang cukup jarang gitu ya, yaitu adalah di bandara gitu. Jadi Bang Judiman bisa share juga apapun kayak gitu. Dan sebelum kita tutup, Bang Judiman, kita selalu ngasih yang namanya closing statement ke pembicara kita, ke narasumber kita, satu closing penutup yang mungkin bisa jadi gong gitu ya untuk setiap visi gitu. Dari Bang Judiman, closing statement-nya kalau misalnya boleh aku request, ada apa yang ingin disampaikan ke Antiokers gitu ya, supaya seperti yang tadi Bang Judiman sudah bilang, tetap setia dalam pelayanan Tuhan. Makanya aku pengen Bang Judiman boleh sampaikan ke Antiokers ya, sebagai kapasitas kita ya Bang ya. Jadi kita tidak bukan tidak lebih hebat dari yang lain, tapi dari kita sendiri apa yang pengen kita share ke Antiokers supaya kita bisa tetap setia dalam pelayanan kita dalam keadaan apapun. Silakan Bang Judiman, waktu dan tempat saya silakan. Oke, jadi closing statement kepada Antiokers pada malam ini, saya mau mengatakan tetap setia kepada Tuhan, tetap taat, tetap teguh, tetap melayani, berusaha dan bekerja keras, jalin hubungan yang baik, dan berkomunikasilah dengan baik kepada semua orang. Pasti ya, kita akan menjalani hari-hari kita dengan baik, dan ya Tuhan pasti tolong. Andalkan Tuhan selalu. Ya mungkin itu saja closing statement-nya. Yes, itu merangkum apapun yang sudah kita bahas, dan nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan dari hari ini boleh menjadi inspirasi ataupun insight bagi Antiokers untuk dipakai dalam waktu ke depannya. Bang Judiman, sebelum kita menutup sesi kita pada malam hari ini, izinkan saya berdoa untuk menutup program kita hari ini. Saya akan mendoakan Bang Judiman, dan kita juga tak lupa mendoakan Antiokers yang di rumah sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini. Mari Antiokers, kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami mengucap syukur pada hari ini karena kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena berkat dan Tuhan. Mengucap syukur bila kami telah menyelesaikan program bersama Abang Judiman pada malam hari ini. Kami percaya banyak yang bisa kami obrolkan dan banyak yang bisa kami bagikan ke Antiokers, dan kami harap apa yang kami bagikan itu semata-mata bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, terutama boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bang Judiman sebagai narasumber hari ini. Kiranya Tuhan berkati dia lebih dan lebih lagi dalam apapun yang dia lakukan, baik karir, pelayanan, apapun yang dia kerjakan. Tuhan berkati selalu, berkati istrinya Tuhan Yesus, Kak Melvin, berkati kedua adiknya dan semua saudara-saudaranya, Om Hengki Zai dan keluarga juga kami doakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat juga Tuhan Yesus, Antiokers yang sudah mendengarkan pada malam hari ini, kami percaya sepanjang hari ini mereka sudah melalui hari dengan sangat baik, dan hari ini mereka akan beristirahat. Kiranya Tuhan lindungi, sertai, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati malam ini supaya mereka boleh beristirahat dengan baik, dan besok boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk program Antioquia Creative Talks, berdoa untuk hamba dan juga para tim yang sudah terlibat pada malam hari ini, dan tim dalam Antioquia Creative Talks, agar kami boleh Tuhan terus melayani dan mendekat yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bang Judiman, terima kasih banyak untuk kesempatannya boleh diinterview pada hari ini, dan biarlah kita percaya nih bakal keren banget nih Bang sesi kita hari ini, dan semoga boleh memberkati siapapun yang mendengarkan. Sukses terus Bang Judiman dalam apapun yang dilakukan. Kak Melvin sepertinya masih di Nias ya? Ya, masih di Nias. Menjalani masa dinasnya. Pasti akan ada masanya di mana akan bertemu berdua sebenarnya di waktu yang akan mendatang. Sampai ketemu lagi Bang Judiman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat Sakti dan Antiokers. Bye. Bye. Yes, itu dia tadi Antiokers, obrol-obrol kita bersama Bang Judiman. Sungguh banyak yang bisa kita dapatkan, dan biar ini boleh menjadi berkat bagi Antiokers yang mendengarkan pada hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih Antiokers yang sudah mendengarkan podcast ini. Kalau misalkan ada masukan ataupun usul apapun ya, usul narasumber ataupun usul yang lainnya, dapat boleh diberikan di komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan terima kasih juga untuk produser kita Dearly Beloved yang sudah bikin bahan pada hari ini. Ini produser baru kita juga nih, luar biasa. Semoga betah sampai X
tahun-tahun berikutnya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Di hari Kamis seperti biasa ada doa streaming jam 6:30 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD Antioquia Tebet. Ibadah minggu kita di ibadah pertama pukul 8 pagi menggunakan streaming YouTube GPD Antioquia Tebet, dan juga ibadah kedua pukul 11 siang. Dan pastinya program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti Akuini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.